Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Faizan dengan NIM E1E12011 dari jurusan Teknik Informatika. Video kali ini saya akan membahas beberapa materi dan contoh soal pada mata kuliah kalkulus sebagai berikut. Baik, ini adalah beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama itu bilangan pecahan, yang kedua operasi aritmatika, ketiga perkalian dua faktor, 4 memfaktorkan, 5 limit. Untuk lebih jelasnya kita akan melangkah ke materi pertama. Bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu sendiri ada penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian. Untuk penjumlahan, syarat utamanya yaitu penyebutnya harus sama. Caranya dengan mengalihkan sesama penyebutnya atau dengan mencari bilangan KPK antara bilangan 1 dengan bilangan yang kedua. Untuk penyelesaian yang di sini itu caranya adalah BD dibagi dengan B dikali A sama dengan DA. Selanjutnya BD dibagi dengan D itu sisa B. B dikali C sama dengan BC. Lanjut di contoh soal. Misalkan di sini ada 3/4 ditambah 2/5. Nah, kita cari dulu KPK dari 4 dengan 5. Seperti yang kita ketahui, kelipatan 4 itu sama dengan 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Kelipatan 5, 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Nah, maka KPK dari 4 dan 5 itu sama dengan 20. Pertama-tama di sini bisa kita tulis 20. Selanjutnya 20 dibagi 4 sama dengan 5. 5 dikali 3 15. Ditambah 20 bagi 5 4. 4 dikali 2 8. Sama dengan 15 ditambah 8 23/20. Dua, pengurangan pada pecahan. Penyelesaian pengurangan pecahan masih sama dengan penjumlahan, di mana A per B dikurang C per D sama dengan D kali A dikurang B dikali C per B dikali D. Soal 4/6 dikurang 2/4. Pertama kita cari berapa KPK-nya. KPK kelipatan 6 itu 6, 12, 18, 24. Kelipatan 4, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Maka KPK dari 6 dan 4 sama dengan 24. Kita tulis 24. 24 dibagi 6 sama dengan 4. 4 dikali 4 16. Ditambah 24 dibagi 4 6. 6 dikali 2 sama dengan, maaf di sini kurang, 12 sama dengan 16 dikurang 12 sama dengan 4/24 sama dengan 1/6. 3, perkalian. Penyelesaian perkalian pecahan dengan cara mengalihkan masing-masing antara pembilang dengan penyebut. Misalkan A per B dikali C per D sama dengan A dikali C per B dikali D. Contohnya 3/8 dikali 5/3 sama dengan 3 dikali 5 per 8 dikali 3 sama dengan 15/24. Disederhanakan masing-masing dibagi 3 menghasilkan 5/8. Atau bisa juga langsung dihabiskan 3 dengan 3. 3 bagi 3 1, maka sisanya tinggal 5/8.
4 pembagian. A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan A kali D per B dikali C. Nah, untuk pembagian dia itu tinggal dibalik antara C dan D dengan D dan C. Contohnya 5/9 dibagi 3/2 sama dengan 5/9. Nah, ketika dibalik maka pembagian ini berubah menjadi perkalian sama dengan 2/3. 5 dikali 2 10, 9 dikali 3 27. Materi kedua, operasi aritmatika. Hukum-hukum operasi aritmatika. Di sini ada komutatif, asosiatif, distributif. Hukum komutatif itu boleh dibolak-balik. Terserah yang mana kita menjumlahkan terlebih dahulu, apakah A atau B, itu hasilnya tetap sama. Hukum asosiatif atau pengelompokan. Hukum asosiatif yang dikerjakan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, lalu baru dikerjakan yang di luar kurung. Hasilnya pun tetap sama. Hukum distributif atau perkalian ke dalam. Misalkan A dikali B ditambah C, itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Contoh soal, sederhanakan soal berikut. 3 dikali 3A dikurang B dikurang 2C. Nah, untuk soal yang ini tuh berlaku hukum distributif atau perkalian ke dalam. Maka 3 ini tinggal kita kalikan yang ada di dalam kurung. Sama dengan 3 dikali 3A sama dengan 9A. Dikurang 3 dikali minus B sama dengan 3B. 3 dikali negatif 2C negatif 6C. Jadi seperti ini proses penyelesaiannya. Materi ketiga, perkalian dua faktor. Di sini ada dua, penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan A ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Sedangkan pengurangannya A dikurang B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang 2AB ditambah B kuadrat. Contohnya sederhanakan soal berikut. X ditambah 5 kuadrat. Nah, sesuai dengan pernyataan di atas bahwa X itu sama dengan A, sedangkan 5 itu sama dengan B. Maka X itu kita kuadratkan, kemudian ditambah 2 dikali AB. Maka di sini 2 dikali X dikali 5 sama dengan 10X ditambah B kuadrat, artinya 5-nya dikuadratkan sama dengan 25. Materi keempat, memfaktorkan. Di sini bisa kita lihat ada soal 4X dikali 2X kurang 3. Nah, di sini bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan hukum distribusi, menghasilkan 8X kuadrat dikurang 12X. Ketika kita ingin menyelesaikan atau menyederhanakan soal ini, maka kita harus menggunakan cara faktorisasi. Nah, jadi faktorisasi itu merupakan kebalikan dari operasi aritmatika. Contohnya, faktorkan X kuadrat dikurang 7X dikurang 8. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama-tama kita kalikan koefisien dari X itu dengan bilangan 8. 1 kali 8 itu 8. Selanjutnya kita lihat itu 8 perkalian apa saja. Sama dengan 1 dikali 8, 2 dikali 4. Dari perkalian angka yang menghasilkan angka 8, kita lihat perkalian yang mana
yang menghasilkan angka negatif 7. Nah, di sini bisa kita lihat ketika kita memberi tanda negatif dan di sini positif, maka perkalian 1 dan 8 itu menghasilkan negatif 7. Selanjutnya bisa kita tulis di sini X dalam kurung X. Kita tulis positif 1, X ditambah positif 1, X dikurang 8. Maka inilah faktoran dari X kuadrat dikurang 7X dikurang 8. Materi kelima adalah limit. Nah, di dalam limit ada dua metode yang bisa kita gunakan. Satu, metode substitusi. Kedua, metode pemfaktoran. Kita langsung ke contoh soal. Limit X mendekati 2, X kuadrat dikurang 5X ditambah 6 per X kuadrat ditambah 2X dikurang 5. Kita coba menggunakan metode substitusi. Sama dengan 2 kuadrat dikurang 5 dikali 2 ditambah 6 per 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikurang 8 sama dengan 4 dikurang 10 ditambah 6. 4 ditambah 4 dikurang 8. Nah, ternyata menghasilkan 0 per 0 atau bilangan tak tentu, sehingga metode substitusi tidak bisa kita gunakan pada limit tersebut. Maka kita harus menggunakan cara yang kedua, yaitu metode pemfaktoran. Limit X mendekati 2, X kuadrat dikurang 5X tambah 6 per X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. Pertama kita faktorkan pembilangnya. X kuadrat dikurang 5X tambah 6. Kita lihat 1 dikali 6, perkalian 6 itu 1 kali 6, 2 dikali 3. Nah, di sini kita gunakan yang 2 dengan 3. Kita beri sini angka negatif dan negatif. Bisa kita tulis X dalam kurung balas kurung X. X dikurang 2, X dikurang 3. Sehingga pembilangnya kita bisa tulis X kurang 2, X kurang 3. Pemfaktoran untuk penyebutnya X kuadrat ditambah 2X dikurang 8. 1 dikali 8 sama dengan 8, perkalian 8, 1 dikali 8, 2 dikali 4. Perkalian yang menghasilkan positif 2 itu 2 dengan 4, dimana kita di angka 2 kita beri negatif, sini positif. Bisa kita tulis X balas kurung dalam kurung X X dikurang 2, X ditambah 4. Kita tulis di sini X kurang 2, X ditambah 4. Yang sama bisa kita habiskan X kurang 2 dibagi X kurang 2, 1. Sisa X kurang 3, X ditambah 4. Tinggal kita gunakan metode substitusi. Kita masukkan, di sini X nya 2, kita masukkan X sama dengan 2 ke dalam ini. 2 dikurang 3, X tambah 4, 2 ditambah 4
sama dengan negatif 1/6. Jadi begini penyelesaian untuk soal limit tersebut. Demikian, jika ada kekurangan dalam video ini mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.